Tok. Dingin, ada gorengan, gak ada kopi. Audio cek, oke. Cek sound check. Nah siap. Oke, siap. Cara yang diadakan Baik, Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? dua tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Baik, halo pemirsa Goes Indonesia, ketemu lagi dengan saya Hadis Hamzah di program Ngobrol Everywhere. Ngobrol Everywhere ini program yang kami bikin untuk ngobrol ya everywhere ya, di mana saja, kapan saja, dan ya apa saja yang dibicarakan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar pembangunan desa. Sebagaimana Anda ketahui, pembangunan desa dalam kurun waktu ya semenjak Presiden Jokowi ini mendapat perhatian khusus, terutama dalam hal pembinaan dan pembiayaan pembangunannya. Dan narasumber kita pada kesempatan kali ini yaitu seorang tokoh muda, kalau boleh dikatakan, karena beliau katanya masih muda gitu. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bintan, namanya Pak Roni. Pak Roni, apa kabar? Sehat Pak? baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Goes Indonesia, kembali lagi bersama saya Hadis. Langsung dengan Pak Roni. Pak Roni, Kabupaten Bintan itu kan kalau orang umumnya tahunya Bintan itu tempat wisata, betul ya? Betul Pak? Ya, alhamdulillah banyak objek spot wisata yang sudah dikemas, baik dikelola oleh pengelola maupun yang dikelola oleh desa wisata sendiri. Alhamdulillah, ya memang salah satu andalan dari pendapatan asli Kabupaten Bintan itu bersumber dari kunjungan pariwisata yang masuk ke Kabupaten Bintan. Nah, oleh karena itu, karena kami segmennya di pembinaan desa, tentu kami juga punya keinginan yang kuat bagaimana membantu mengemas desa-desa yang ada di Bintan itu menjadi desa yang punya daya tarik dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian menjadi spot yang mampu dikunjungi oleh banyak orang. Sebelum ke bidang Pak Adis nih, tentang pembinaan masyarakat desa. Kalau boleh digambarkan, disampaikan ke pemirsa, Bintan itu kan tidak hanya pariwisata. Sebenarnya apa aja yang ada di Bintan, potensi selain pariwisata yang bisa dikembangkan yang dia selain pariwisata? Terima kasih Bung Hadis Hamzah, moderator kece gitu sore hari ini. Siap West Indonesia. Doa kami mudah-mudahan menjadi kita aminkan budiman dunia. Amin. Dikenal oleh sampai ke pelosok kampung. Amin. Baik, rekan sekalian, sahabat desa di mana saja berada, menyambut apa yang disampaikan oleh Bung Hadis tadi, bahwa potensi Bintan memang tidak saja dari pengembangan pariwisata. Tapi sektor jasa juga ada, karena Bintan itu 2%-nya saja darat, kemudian 98%-nya kawasan laut. Oleh karena itu sektor maritim, perikanan, kemudian perkebunan juga menjadi andalan dari kabupaten. Jadi daratnya cuma 2% ya? Wilayah itu. Selebihnya laut. 98% itu terdiri dari kawasan laut dan sebaran pulau-pulau. Nah, jadi kembali ke potensi-potensi yang saya tadi tanyakan tuh, selain pariwisata apa? Ya, di samping pengembangan sektor pariwisata, konsentrasi kita di pengembangan kawasan maritim, kemudian perkebunan dan pertanian, kemudian sektor jasa dan perdagangan.
Pak, kalau bicara tentang masalah desa, Bintan kan otomatis lah tidak sama dengan kota Tanjung Pinang atau kota Batam yang wilayahnya terbentuk kota secara undang-undang. Otomatis kalau di Bintan itu sama dengan 3 daerah lain kabupaten. Di situ struktur pemerintahannya pun berjenjang kecamatan dan desa ya. Gitu. Tidak mengenal kelurahan di sana kan? Ada kelurahan. Ada kelurahan. Dari sekian itu wilayah-wilayah itu Pak, di desa dan kelurahan sendiri berapa banyak yang Bapak anggap berarti Bapak bina gitu? Ya. Untuk di Kabupaten Bintan itu ada 10 kecamatan, kemudian 36 desa, dan 15 kelurahan. Kemudian 220 jajaran yang ada di bawahnya lagi, ada lembaga RW dan RT. Cara yang diadakan baik untuk Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Oleh karena itu, kami karena di segmennya di desa, kami ingin dorong ketika kepala desa dan bersama jajaran pemerintah yang ada di bawah seperti BPD melakukan musyawarah desa agar memperhatikan pertama dulu analisis potensi wilayah desa. Desanya cocok untuk dikemas dan dikembangkan dalam sektor apa? Kalau dia berhimpitan dengan kawasan industri, artinya adakah dampak dari pengembangan kawasan industri tersebut terhadap pengembangan desa? Nah, contoh desa Teluk Sasak, kita ambil contoh langsung. Desa Teluk Sasak itu berada di dalam kawasan industri, kiri kanannya pengembangan kawasan industri Lobam. Kemudian warga kita yang bekerja di Lobam itu tinggalnya di desa Teluk Sasak. Di Teluk Sasak itu ya. Nah, ini desa harus ngambil peluang ini. Bagaimana cara desa mengambil peluang? Karena satu-satunya mesin ekonomi desa yang legal untuk mendatangkan penghasilan itu melalui BUMDes. Betul. Badan usaha milik desa ya. Alhamdulillah BUMDesnya sektor pengembangannya adalah sektor jasa salah satunya. Kemudian kita sudah kerjasama dengan PT Bionesia untuk alat transportasi dan angkutan dengan perusahaan. Kemudian kemarin ada beberapa perusahaan yang terdampak COVID, sehingga terjadi PHK. Tentu ini banyak pengangguran ya. Pengangguran. Warga yang pengangguran itu adalah warga yang berdomisili di desa Teluk Sasak. Di Teluk Sasak. Nah, kita join bersama BUMDes, rangkul mereka. Mereka ternyata punya potensi di dalam sektor jahit menjahit, karena memang industrinya tekstil. Ya, tekstil ya, konveksi lah ya. Unit usaha BUMDes bisa dijadikan unit usaha penjahitan. Jadi terima order jahit, baju, pakaian. Alhamdulillah PAUD pendidikan anak usia dini di Bintan itu, anak-anak PAUD-nya itu ngambil ordernya itu di BUMDes Teluk Sasak. Jadi kita berdayakan BUMDes ini menjadi mesin ekonomi. Jadi ada link and match-nya. Ketika terima orderan pakaian anak-anak PAUD di Bintan tuh ngambilnya tuh ambil dari tempat sendiri gitu. Itu salah satu upaya. Termasuk produksi masker kemarin. Kawan-kawan yang di sana bisa memproduksi masker kemudian bisa menjual ke desa-desa yang lain. Pak Kadis, kan sejak 6 tahun terakhir ini pemerintahan pusat itu menggelontorkan dana sekian banyak ke desa-desa, termasuk ya mungkin di dalamnya desa di Bintan. Itu gimana tuh pemanfaatan dana bantuan? Itu untuk apa aja sebetulnya? Alhamdulillah hampir kurun 6 tahun terakhir semenjak dana desa dari 2014 ya Bintan cukup banyak terima. Rata-rata hampir setiap tahun itu dana desa dari pusat itu senilai 40 miliar. Satu tahun. Satu tahun untuk 36 desa. 36 desa. Terus sumber anggaran berikutnya adalah alokasi dana desa yang sumbernya dari APBD. 10% dari APBD itu mandatori, wajib pemerintah kabupaten menyisihkan untuk ke pembangunan. Tambahan APBD desa. Kalau tahun ini hampir total keseluruhannya itu hampir 118 miliar. Jadi 40 miliar dari dana desa, kemudian hampir 70 miliar itu dari APBD. Jadi rata-rata satu desa itu rata-rata hampir 2 sampai 3 miliar. 2 sampai 3 miliar dalam setahun ya. Dalam 1 tahun. Itu dalam bentuk apa nanti Pak? Apa langsung dana itu langsung masuk ke kas desa atau bagaimana? Anggaran itu uangnya awalnya kalau yang dana desa itu dari rekening APBN, kemudian ditransfer ke kabupaten melalui kanwil perbendaharaan kita yang ada di provinsi. Kemudian kita yang melakukan proses
untuk persetujuan approach Persetujuan. masuk ke dalam APBD desa sesuai dengan kebutuhannya Betul. masing-masing. Untuk SPJ-nya ya. Ya, untuk termasuk APBD Kabupaten Bintan itu anggarannya ada di BPKAD. Oke. Nah, nanti mekanisme pencairan tergantung pengajuan masuk ke rekening APBD desa, baru desa mengajukan proses pencairan. Oke. Nah, secara umum penggunaan anggaran itu bisa kita klasifikasikan menjadi di dalam 5 bidang. Ada bidang pemerintahan, ada bidang Oke. pembangunan, ada bidang pemberdayaan masyarakat, kemudian ada bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, Iya. kemudian tanggap darurat. Oh, Jadi contoh kalau bidang pemerintahan ya terkait dengan tata kelola pemerintahan. Tata kelola Kebutuhan pemerintahan. terkait dengan tata Iya. kelola pemerintahan itu mereka bisa susun rencana anggarannya. betul. Nah, yang paling hebat itu di bidang 5, penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana. Tanggap darurat. Ya. Jadi alhamdulillah Itu kalau ada bencana berarti nggak bisa dikeluarkan ya? jadi gini. Nah, kita buat satgas contoh di Oh. seluruh Bintan. Tagana. Hampir seluruh Bintan sudah ada satgas karhutla. Satgas kebakaran hutan dan lahan. Satgas Karhutla. Jadi ketika nanti terjadi resiko, Mm-mm. ya doa kita tidak terjadi resiko. Ya, betul, kebakaran. betul, betul. Terjadi resiko kebakaran, satgas yang sudah dibentuk di desa tadi bisa mengajukan proses pencairan anggaran terkait dengan kebutuhannya apa. Misalkan perlu biaya untuk operasional pickup angkut air untuk pemadam. Ini sifatnya supporting, membantu. Bukan tugas utama. Bukan tapi utamanya tugas untuk itu ya. Supporting membantu BPPD. Ya, ya. Nah, tim BPPD itu disupporting oleh Satgas karena luas Bintan ini cukup luas. Harus menunggu tim rescue cepat bergerak, durasi waktu saja antar satu titik itu perlu makan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu kita harus berpikir bagaimana ketika terjadi bencana seperti ini ada penanggulangan. Termasuk ada anggaran kebakaran, anggaran tanggap darurat tadi bisa dipakai untuk pembayaran BLT, bantuan langsung tunai desa. Itu boleh juga ya? Bisa dipakai. Bisa dipakai itu ya untuk tanggap darurat itu. Untuk tanggap darurat, untuk hal-hal yang di luar prediksi terjadi bencana, banjir kemarin ada banjir, ada warga yang kena. Nah itu bisa diajukan proses pencairan. Kalau untuk pembangunan fisik itu berupa apa aja Pak? Ya. Kira-kira infrastruktur pedesaan ya? Ya, yang pasti begini, kategori program yang sifatnya pembangunan infrastruktur itu harus memperhatikan dulu terhadap status aset. Kita ingin dorong aset yang ingin dibangun itu adalah aset milik desa. Milik desa. Asetnya harus milik desa. Betul. Kalau itu asetnya kabupaten, diserahin dulu, itu menjadi asetnya desa. Nah, kebutuhannya apa? Dianalisis. Ya. Kalau kebutuhannya itu misalkan pembangunan Papim Blok, silakan itu boleh menjadi kewenangan pemerintahan Papim Blok, rapat beton, jalan-jalan kampung, pembangunan semenisasi pelantar rakyat boleh dibangun, termasuk pembangunan irigasi yang skala kecil, pembangunan jalan penghubung yang kecil, kemudian yang sifatnya itu memang diperlukan di tingkat desa. Ketika mereka harus membahas di tingkat kabupaten perlu waktu, jadi desa bisa mengatasi untuk level kewenangan yang memang terdesain anggarannya tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar ya. Ada batas platform yang maksimal. Yang ideal karena kita juga harus memperhatikan standar tim teknis. Iya. Tetap dia harus ada perhitungan RAB ada. RAB ada ya. Makanya ada libat konsultan. Kita melibatkan pendamping desa. Pendamping desa. Ada PDTI namanya pendamping desa tenaga infrastruktur yang memang punya PDTI itu ya. PDTI yang memang punya kompetensi untuk melakukan pendampingan proses perhitungan RAB. Memastikan standarisasi pekerjaan itu sudah sesuai dengan RAB-nya. Kemudian kami juga yang lebih penting itu kita juga join nih bersama dengan dinas teknis. Saya beberapa kali duduk bersama dinas PU, dinas Perkim. Hal-hal yang teknis yang sifatnya itu tidak teratasi di tingkat desa, yang sifatnya itu ketersediaan human resources, kebutuhan sumber daya personal terkait dengan teknis pekerjaan, kami mohon bantuan dari dinas teknis untuk mem-BKO terkait dengan perhitungan dan yang lain-lain gitu. Pak Roni, terkait masalah ini, dampak dari adanya pembangunan desa, dana desa sendiri itu kira-kira berpengaruh nggak, besar nggak pengaruhnya terhadap itu? Tapi sebentar ya, kita break dulu. Pemirsa GoES Indonesia, sebelum kita lanjut, kita break sebentar. Cara yang diadakan baik Indonesia. Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Channel 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang.
Baik, pemirsa GoES Indonesia, kembali lagi bersama saya di Ngobrol Everywhere bersama Pak Roni, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan. Nah, tadi yang terpotong, Roni, terkait dengan bantuan yang luar biasa ya. Itu kalau itu dihitung besar ya, saat 70 miliar dibagi 36 desa kan? Rata-rata Kalau digabung 118 miliar. 180 miliar. Bagi 36 aja. Wah, Rata-rata 3 miliaran lebih. Lumayan juga. Ya, kalau beli Indomie. Beruntunglah kepala desa sekarang ini. Kalau dibeli Indomie dijajarin gimana? Siap. Pak, dengan alokasi ataupun gelontoran dana sebesar itu, kalau dihitung-hitung secara ini ya, anggaplah kita mindsetnya tuh desa itu satu daerah yang memang kalau dilihat kebutuhannya banyak ya banyak, dikatakan kebutuhannya sedikit ya bisa juga sedikit, benar. Kondisinya begitu. Beda dengan perkotaan, ya. Kan? Dari segi orang yang tinggalnya homogen, rata-rata punya pemikiran yang sama, karena orang itu juga. Ya. Nah, sebesar apa manfaat yang bisa mungkin Bapak punya catatan ataupun informasi dari masyarakat? Alhamdulillah dapatnya sini terus bisa gini. Sebesar apa efeknya? Hasil riset kami hampir 5-6 tahun terakhir, sejauh mana pemanfaatan dana desa, yang pasti yang pertama adalah peran partisipasi. Nilai investasinya itu tak ternilai harganya. Ya. Peran partisipasi masyarakat, kemudian ketransparansi, keterbukaan informasi publik, kemudian bagaimana mindset dan cara berpikir kawan-kawan sudah jauh lebih berubah. Nah, ini nilai investasi yang kalau kami takar dan nilai itu susah mau dinilai karena memang besar investasi tersebut. Merubah cara pandang orang. Bagaimana menggerakkan orang punya nilai partisipatif, peduli terhadap desanya, kemudian dengan skill dan kemampuannya itu mampu mengeksplor dari sisi apa yang mereka bisa bantu kemas. Nah, dari sisi yang lain juga kami rasakan banyak sekali kemajuan seperti contoh pembangunan sarpras, sarana prasarana, akses jalan, akses transportasi. Rata-rata desa sudah punya booth desa siaga. Kenapa harus dibeli booth desa siaga? Karena tadi kami sampaikan bahwa partisipasi sudah mulai muncul, kesadaran dan kepedulian terhadap sesama juga sudah mulai muncul. Ini nilai investasi kalau menurut hemat kami. Nah, ketika ada warga yang sakit, ternyata tetangganya punya care, punya rasa empati yang tinggi. Bagaimana membantu kawan ini? Seperti contoh ada beberapa case di pulau. Ketika ada warga yang sakit, mereka harus kita bawa dan rujuk ke rumah sakit Kijang misalkan. Alhamdulillah desa sudah bisa membantu, punya booth desa-desa, booth desa siaga namanya. Booth desa siaga. Untuk mengangkut, mengangkut transportasi, memberikan layanan kesehatan tadi. Jadi dengan booth ini bisa mengangkut warganya, kemudian dibantu penanganan di puskesmas atau di rumah sakit setempat. Kemudian kepekaan kepedulian yang lain, seperti ada program padat karya tunai desa. Melalui program padat karya tunai desa ini, contoh di bidang pertanian. Nah, saya ingin menyinggung sedikit nih, Pak Bupati punya program Gerbang Kampung namanya. Gerakan Membangun Kampung. Gerakan membangun kampung. Gerbang kampung. Ya, alhamdulillah Pak Bupati punya program ini. Kami salah satu leading sektor OPD yang turut membantu mendesain sehingga membantu penjelasan dan pensosialisasian program ini kepada teman-teman di bawah. Di dalam Gerbang Kampung itu ada program padat karya tunai desa namanya. Nah, melalui fokus di bidang apa? Padat karya tunai desa ini varian, ada beberapa pilihan. Bisa programnya itu di bidang pertanian, bisa di pertanian, bisa di bidang perikanan, bisa di pengembangan desa wisata, bisa bisa di penataan infrastruktur. Jadi saya ambil contoh tadi di bidang pertanian. Contoh saya di bidang pertanian. Dengan program padat karya tunai desa ini, Pak Kades dan jajarannya punya keinginan bagaimana desa itu menjadi desa lumbung pangan. Contoh, ditanamlah ditanam jagung dengan atas usulan dari Pak RW. Pak RW mengusulkan, Pak Kades kami mau buat pengembangan tanaman jagung contohnya. Kemudian siapa yang kerja? Yang kerja adalah warga terdampak COVID misalnya, direkrut untuk bekerja di sini. Mereka bekerja ada sekitar 10 sampai 15 orang misalkan. Nah, ini kita gaji. Secara bersama-sama kan? Kita kasih upah. Kasih upah. Satu hari 100.000 rupiah. Selanjutnya, yang 10 orang yang bekerja tadi kita daptarkan di BPJS Tenaga Kerja untuk diproteksi. Perlindungannya kalau ada terjadi resiko kerja pada saat pekerjaan, kena paku kena ada resiko lah. Nah, ini akan ada jaminan dari BPJS.
Kemudian setelah tanam, jagung itu 3 bulan saja produksinya. Hasil produksinya nanti bisa untuk membantu kawan-kawan yang bekerja tadi, kemudian dihitung persentase untuk menjadi pendapatan bagi desa. Baik. Nah, inilah perputaran yang kita Jadi ingin ada yang disimpan untuk perputaran modal berikutnya, Betul, ada yang memang dimanfaatkan langsung oleh yang kerjanya itu ya. Ya, begitu. Itu Pak, saya tertarik juga tuh. Saya juga pernah pengalaman dulu waktu zaman awal reformasi di zaman Pak Habibie itu kan, ada juga program padat karya gitu kan. Nah, terpikir nggak Pak, dengan gelontoran dana sebesar ini dengan program-program yang tadi tidak menimbulkan yang negatif itu kemanjaan dari masyarakat bahwa tenang aja, toh tiap tahun kita dapat uang gitu loh. Ada nggak? Ya, itu dari saya kira manusiawi, ya. Sangat manusiawi sekali. Resistensi terhadap resiko penatausahaan keuangan itu pasti ada di dalam benak dan pikiran kita, Pak. Oleh karena itu, mensikapi hal-hal tersebut yang memang diperlukan kita sebagai operatornya desa ini, bagaimana kawan-kawan di desa itu punya skill dan kapasitas building yang bagus. Oleh karena itu kepala desa kita mesti lakukan pelatihan, pembinaan, peningkatan kapasitas. Karena di dalam undang-undang desa ketika mereka dilantik, pemerintah daerah wajib melakukan diklat, pelatihan peningkatan kapasitas. Alhamdulillah Bintan di Kepri satu-satunya kabupaten yang sudah mensekolahkan seluruh kepala desanya ke program diklat revolusi mental. Itu yang di Subang. Yang di Subang kita kirim di Subang disekolahkan. Kita berapa udah desa? 36 desa sudah kirim, termasuk semuanya, ketua BPD. 36 desa itu dikirimkan semua. Kita kepala desa, ketua BPD sama beberapa perangkat desa sudah kita pernah kirim ke sana. Ya. Tujuannya untuk dapatkan skill. Skillnya ada tidak hanya kemampuan revolusi mentalnya, secara spiritual, mindset dan cara berpikir, tapi kemampuan umum manajerial. Karena yang diperlukan kemampuan manajerial juga, kemampuan teknis. Kemampuan teknis itu terkait dengan tata kelola keuangan. Nah, ini bicara tadi sejauh mana risiko dan resistensi terkait dengan apakah ada potensi persoalan di suatu saat nanti. Oleh karena itu pondasi awal yang kami harus lakukan adalah bagaimana menguatkan kapasitas teman-teman dulu. Di samping kepala desa, sekdesnya juga kita kuatkan, kemudian kaur keuangan dan kaur perencana yang ada di bawah mesti dikuatkan. Harus dikuatkan. Nah, oleh karena itu proteksi ini sudah dilakukan. Kemudian fakta integritas. Ketika mereka bersedia menjadi kepala desa, ketika mereka bersedia menjadi sekdes, ketika mereka bersedia menjadi perangkat desa, kita ikat di dalam fakta integritas untuk bekerja secara profesional. Kemudian Bintan untuk Kepri dan mungkin di Indonesia, kami alhamdulillah kemarin pernah jadi pilot project nih, Pak Bang. Pilot projectnya begini, kepala desa dan perangkat kita kasih nomor induk perangkat namanya. Oh gitu. Jadi kayak pegawai. Jadi pegawai register ya? Ada nomor registernya, nomor induk. Kalau pegawai itu tapi masih di internal di kabupaten ini. Jadi kita keluar nomor register perangkat kepala desa, perangkat itu terregistrasi secara nomor induk aparatur pemerintahan desa, namanya ini APD. Ada sekitar 18 digit nama yang bersangkutan. Jadi nomornya itu hanya dia yang punya. Hanya dia yang punya. Tujuannya adalah untuk memastikan, pertama kalau kepala desa itu 6 tahun, nanti kita dapat notifikasi 6 bulan sebelum berakhir jabatannya itu ada notifikasi dia akan habis jabatannya. Ya, ini 6 bulan lagi udah mau habis nih. Kita laporan siapkan. Laporan pertanggungjawaban mesti kelihatan. Termasuk sekdes. Sekdes dan perangkat itu batas usianya sampai kaur Pak? 60 tahun. Sampai kaur kasih itu ada nomor induk aparatur pemerintahan desa. Jadi ketika mereka ini kan kalau kades 6 tahun jabatan. Kalau beliau mau ikut lagi lanjut silakan. Tapi kalau sekdes sampai perangkat itu sampai 60 tahun usia. Tapi status sekdes itu masih bukan ASN Pak? Tidak ya? Kalau kemarin regulasi yang lama betul. Ada ASN kan? Nah ini sekarang undang-undang desa sudah menitik beratkan bagaimana desa bisa menjadi desa yang mandiri, desa yang otonom, sehingga seluruh instrumen yang ada di dalam itu memang dari masyarakat, murni dari masyarakat desa. Jadi tidak ada lagi ASN yang ada di dalam, kecuali PJ.
pejabat itu tidak ada kosong, akhirnya pemerintah melalui kecamatan mengusulkan untuk ditempatkan di desa. Tujuannya itu kan sementara saja sampai menunggu definitif. Seperti ada beberapa desa yang kita yang PJ kepala desa itu dari ASN karena mengisi kekosongan tadi. Itu. Pak Kadis, terkait masalah pengawasan sendiri, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan dalam konteks pengawasan terhadap terutama pengelolaan uang ini? Masalah uang kan sensitif, kan banyak juga kok kasus kawan-kawan kita kepala desa mungkin karena pertama mungkin faktornya uang besar, kedua ya kan tadi kemampuan mengelola managerial skill untuk mengelola keuangan segala macam, terus itu lemah, jadi sak sukanya aja. Kira-kira pengawasan di Kabupaten Bintan sendiri gimana tuh? Saya ingin sampaikan dulu di forum ini sahabat desa sekalian bahwa kepala desa dan perangkat itu bukan birokrat. Kalau birokrat itu Pak, kita ada banyak sertifikasi yang dimiliki. Harusnya. Teman-teman ini lahir karena ketokohan. Lahirnya karena ketokohan dan dia berada di dalam suasana birokrasi. Suasana birokrasi. Semua sistematika pelaporan tata kelola keuangan itu tata kelola keuangan standar birokrat. Jadi hebat kepala desa, saya harus apresiasi. Ketika jadi kepala desa, ketika jadi kaur, ketika jadi sekdes, dia udah langsung improve kondisi yang terjadi di dalam. Harus improve. Memang ini perlu waktu dan perjuangan. Oleh karena itu, strategi apa yang dilakukan pemerintah kabupaten di dalam membentengi kalaupun suatu saat nanti terjadi persoalan itu jangan sampai terlalu luas dan lebar gitu. Nah, yang pasti pertama yang kami jelaskan tadi bahwa mereka harus ditingkatkan SDM-nya. Itu secara internal pemerintahan desa. Kemudian yang kedua, bahwa penguatan peran APIP, aparat pengawas internal pemerintah, melalui Permendagri 73 2020 ada ya? Sudah jelas diamanatkan negara menitipkan kuasa kepada inspektorat, kepada dinas, kepada camat, kalian bantu dong mengawasi, kalian bantu dong bina. Gimana teman-teman desa ini tidak terperangkap, terjebak dalam suasana permasalahan hukum di kemudian hari. Nah, itu secara internal. Kemudian yang ketiga, secara eksternal tentu kita punya strategi bagaimana membangun koordinasi dan komunikasi dengan aparat yang ada di dalam pemerintah Kabupaten Bintan tapi berada di luar sistem. Melalui pendekatan dengan pihak kejaksaan, dengan Pak Kapolres, sisi hukum lah ya. Dari sisi hukum kami membentuk sekber namanya. Sekber, sekretariat bersama. Sekretariat bersama antara ini petunjuk Bintan dengan aparat tadi ya. Iya, siap. Ini petunjuknya sudah jelas dari pusat. Kemendagri juga sudah membentuk sekber. Kemendes juga membentuk sekber. Di dalamnya ada unsur kepolisian, ada unsur kejaksaan. Nah, turunannya kita buat di kabupaten. Di Bintan, alhamdulillah ini kami pilot proyek lagi nih. Berarti itu secara berjalan turun juga di tingkat kan ada Babin Mas, ada arahnya begitu, begitu. Oleh karena itu melalui sekber ini motornya inspektorat, kita ingin bagaimana pola pembinaan yang kita ingin kedepankan. Jadi semangat restoratif justice-nya itu bagaimana mengenyampingkan case itu di luar peradilan. Kalau masih bisa kita tata dan kita bina, kita arahkan itu penyelesaiannya di APIP. APIP punya kewenangan 60 hari, 2 bulan untuk penanganan secara internal. Kalau ternyata yang bersangkutan tidak punya efek jerah terhadap pola-pola pembinaan, pemerintah daerah akan serahkan kepada APH tadi untuk penanganan lebih lanjut. Untuk penanganan case tersebut lebih lanjut. Biasanya kalau yang benar-benar tidak muncul lah kasus-kasus gitu Pak. Yang berpotensi munculnya kasus-kasus itu dalam siapa? Apakah dari administratif pertanggungjawaban kah ataukah bagaimana? Biasanya. Secara umum teman-teman punya kelalaian dari sisi administrasi. Kelalaian dari sisi administrasi, kelalaian dari cara menghitung pajak, kelalaian dari metodologi karena desa ini tidak lelang. Iya. Betul. Mereka tidak lakukan proses lelang seperti di kabupaten. Pola pekerjaannya ada swaklola. Nah, oleh karena itu kan ada pendampingan yang mesti dilakukan. Nah, kadang-kadang kami lihat dan riset teman-teman ada sisi kelemahannya dari sisi administrasi. Ya karena saya sampaikan tadi di awal Pak, kawan-kawan desa bukan birokrat. Kalau bicara administrasi mereka perlu waktu untuk menyesuaikan ini. Oleh karena itu, gimana ini kita nggak dorong persoalannya menjadi persoalan hukum, tapi persoalan pembinanya ada di sekber dulu. Kalau ternyata setelah diefek jerahkan oleh APIP tidak juga
ampuh strategi yang dilakukan, ayo silahkan aparat mesti ambil bagian. Jadi semaksimal mungkin jangan sampai ditangani dulu ke masalah itu. Ya, secara regulasi memang begitu. Ya. Secara regulasinya diberi kewenangan dulu kepada pemerintah daerah untuk mengatasi dan menangani ini. Ya karena memang itu tadi. Ternyata saya pernah menghadapi beberapa case kealpaan teman-teman. Ternyata itu menjadi masalah. Contoh ketika tahun 2017 ada desa yang mau beli pickup, contohnya beli mobil pickup, dan itu urgen, penting, dianggap penting. Harusnya crash lah ya, crash program gitu. Nah, harus. Mobilnya beli, uangnya terdistribusi dengan baik, administrasinya ada. Ternyata kelemahannya itu dia menggunakan. Tapi secara aturan seperti itu cuma tidak nyala ya. Secara itu tidak ada masalah. Ada kekeliruan dari sisi administrasi ternyata yang terjadi di situ. Kenapa tidak tahu? Ya karena memang waktu itu jujur saja dinas kami belum terbentuk untuk proses pembinaan. Khusus untuk itu ya. Itu pembinaan. Yang kedua, dana ini memang masih baru. Dana desa itu masih baru. Iya. Yang ketiga, teman-teman ini memang tingkat kepemahaman terhadap aturan dan regulasi masih terbatas. Munculnya saat ini, jujur aja nih munculnya saat ini, tapi alhamdulillah melalui persuasif pendekatan sekber, penanganannya sudah diserahkan ke APIP. Nah, yang lebih ironis lagi, persoalannya itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Ada beberapa case, tapi karena suasananya mau pilkades. Kadang mulai ini karena bicaranya dipolitisir ya. Karena bicaranya everywhere apa di mana saja boleh saja bicara. Everywhere. Apa saja lah. Bapak sampaikan apa aja lah. Terus temanya ini konteksnya ini bukan bicara suasana yang serius. Iya. Ini nyata ya Pak. Tapi bicara fakta. Ya. Ternyata efek pilkades itu luar biasa. Luar biasanya itu ketika ini gaungnya sudah muncul, berusaha bagaimana mencari cara agar teman-teman, apalagi punya jejak digital, dicari-carinya itu. Bagaimana caranya ini bisa ya mungkin auranya agak terganggu atau bagaimana. Kita berharap sih bagaimana. Ada modal back campaign lah. Ya harapan kita ayo sportif saja. Pilkades secara tapi menarik juga Pak, dengan kondisi bahwa desa juga punya anggaran yang besar. Ini sangat seksi juga kan. Semua warga terutama calon-calon kepala desa ini sangat antusias kan. Nah, cuma di satu sisi maksud saya mau sampaikan, ini juga ada semacam PR juga mungkin bagi Bapak. Bagaimana membuat persyaratan calon kepala desa ini harus disesuaikan dengan kebutuhan yang akan datang. Minimal kepala desa tuh harus bisa IT gitu kan. Itu kan karena memang harus mengelola yang tadi Bapak sampaikan. Kira-kira gimana tuh Pak? Ya, secara regulasi sudah diatur di dalam Permendagri. Persyaratan untuk jadi tidak normatif minimal lulusan SMA harus ini bertakwa tidak, tapi ada yang lebih ini lagi menyesuaikan bahwa karena kebutuhan ke depan itu harus begini. Sekarang kepala desa kalau ditanya saya secara personal pasti syaratnya harus sempurna. Kalau ditanya saya secara personal tapi karena bicaranya itu menjawab secara regulasi di dalam aturan sudah jelas. Persyaratannya yang penting warga negara Indonesia. Punya KTP boleh KTP dari mana saja. Betul. Yang penting warga Indonesia. Warga negara Indonesia dan KTP dari mana saja. Kalau KTP-nya dari mana saja, dia tidak domisili di desa tersebut, syaratnya 20% dukungan warga tersebut untuk mendukung beliau. Tapi kalau dia warga setempat, itu jelas di undang-undang Tapi kalau dia warga setempat, dia nggak perlu dapat surat dukungan. Yang penting dia mendaftar, persyaratan pendaftaran dia penuhin, kemudian silahkan berkompetisi secara sehat dan elegan. Substansinya dia menguasai tema dan materi. Itu persyaratan. Persoalannya begini, pilkades itu dipilih. Pak. Dipilih oleh rakyat. Kalau seandainya dia mampu membangun komunikasi, pola pencitraannya bagus, dia mampu menjual program secara bagus, kemudian mungkin keluarganya ramai, dukungannya luar biasa, bisa jadi dia dulu satu desa itu keluarga dia semuanya. Jadi persoalan kita, apakah beliau itu duduk kompetensi dan kapasitas beliau itu sesuai dengan yang kita harapkan? Belum tentu. Betul. Oleh karena itu, ketika nanti yang bersangkutan yang menurut kita kompetensinya belum memenuhi syarat, kita sekolahkan Pak. Jadi ketika dia dilantik nanti, setelah dia dilantik, duduk dia jadi kepala desa. Jadi secara regulasi kita tidak menanggapi regulasi yang sudah ada. Cuma ada lanjutannya. Servis lanjutannya ada. Beliau kita sekolahkan. Bisa jadi salah satu sekolahnya ke
teman-teman yang di Gowes ini. Iya. Ya sekolah informasi ya Bang ya. Ya, sekolah informasi, siap. publik. Bagaimana penguasaan IT? Ya. Bagaimana mereka mampu berbicara public speaking? Iya. Bagaimana performanya ketika menyampaikan ide dan gagasan itu bisa langsung dipahami dan diterima oleh audiens. Baik. Ini kan perlu sekolah nih. Iya. Baik, pemirsa Goes Indonesia, memang menarik kalau bicara tentang pemilihan kepala desa. Mungkin pada umumnya Pak Kadis, baik itu di Jawa, Sumatera, terutama Jawa, ramainya minta ampun Pak. 3 bulan ataupun 6 bulan sebelum pemilihan kepala desa, itu orang tuh pesta terus di calon kepala desa, belum tentu menang sebetulnya. Dan ini butuh modal banyak gitu. Nah, pemirsa Goes Indonesia, kami akan bicara tentang pembangunan pariwisata di Kabupaten Bintan, terutama di desa-desa. Namun sebelum saya lanjutkan, kita rehat sebentar. Cara yang diadakan baik pemirsa Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Channel selama 2 tahun ini memang Goyang gitu, goyang. Baik, pemirsa Goes Indonesia, kita lanjutkan kembali obrolan kita di Ngobrol Everywhere bersama Pak Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Pedesaan Kabupaten Bintan. Pak Roni, tadi sudah kita ulas tuh terkait masalah bantuan desa segala macam, itu banyak gelontoran dananya dan pembangunan yang dilakukan di sana. Terkait masalah yang di awal tadi Bapak singgung terkait Bintan, bahwa Bintan itu kan salah satu juga wilayah destinasi wisata secara nasional. Kalau saya tidak salah menyampaikan, itu termasuk juga 3 besar di Indonesia setelah Bali, dan mungkin nomor 2 setelah Bali, karena Jakarta katanya udah terlewati juga gitu kan. Nah, kaitannya dengan pembangunan di desa, potensi yang punya di Bintan itu dengan mensupport Kabupaten Bintan sebagai tujuan wisata, itu bagaimana? Ya baik, untuk dukungan desa-desa ini kan kita di skala dia ada skala namanya suprastruktur. Ya. Suprastruktur itu kewenangan kabupaten. Nah, yang ada yang infrastruktur ini adalah kewenangan di level desa. Yang di kewenangan level desa ada beberapa desa yang memang sudah terdesain dapat supporting untuk menjadi desa pengembangan desa wisata. Contoh desa Ekang Anculai. Desa Ekang Anculai. Ekang Anculai. Ya, itu di wilayah sebelah mana tuh? Nggak jauh berbatasan dengan kawasan wisata Lagoy. Jadi desa ini alhamdulillah kita kemarin kerjasama dengan owner desa wisata Kampung Bambu, Pak Wayan. Alhamdulillah beliau menjadikan BUMDes sebagai entry pointnya resortnya dia. Jadi dia yang bangun resort, kita kerjasama, tiketing setiap warga yang masuk, turis-turis yang masuk itu dikelola oleh BUMDesnya desa. Termasuk supplier tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada di desa wisata Ekang itu adalah rata-rata adalah anak-anak tempatan, termasuk bagaimana desa mampu mensuplai kebutuhan sayur mayur untuk food and beverage-nya perhotelan. Ini desa wisata yang dikemas menjadi desa perhotelan yang ada di desa. Jadi lebih kepada subnya mensupport kebutuhan-kebutuhan yang memang untuk pengembangan wisata itu sendiri. Kemudian ada beberapa desa yang lain yang mensupport suprastruktur tadi yang ada di kawasan Lagoy. Contoh desa wisata Busung yang terkenal dengan gurun pasirnya. Nah, alhamdulillah ini sudah dikelola oleh desa Busung dan destinasinya cukup tinggi. Ketika dulu sebelum Covid itu 1 minggu hampir 2.000-an orang sampai berkunjung. banyak travel dadakan muncul yang, itu satu hari berjalan bolak-balik ya, Batam cukup tinggi kunjungan animo warga dari luar. Nah, ini Covid cukup sungguh luar biasa pengaruhnya. Ya, mudah-mudahan dengan leveling 1 yang sudah dikeluarkan kemarin melalui NBN Dagri, Bintan kembali bergairah kembali. Memang catatan kami untuk pengelolaan Busung, desa Busung di kawasan gurun pasir perlu penataan dan pengembangan lebih lanjut. Nah, harapan kita lahan yang dimiliki oleh PT SBP itu dipinjam pakaikan kepada desa. Dipinjamkan pakai ke mudah-mudahan desa. melalui Gowes ini biar SBP bisa mendengar ini. Harapan kita tersampaikan ke beliau-beliau yang paling tidak hitungan kami sekitar 15 hektar lahannya dipinjam pakai Pak.
Dipinjam pakai. Dipinjam pakai nggak dimiliki nih. Nggak dimiliki ya? Dipinjam pakai kita kontrak 30 Tapi tahun. otomatis dijamin dong. Harus dijamin. Kita ikat di dalam notaris. Tidak merasa ini Betul. menjadi hak milik atau gimana? Pemerintah harus menjamin terhadap status pinjam pakai lahan Ya. tersebut. Kita kuatkan di notaris, kita ikat perjanjian pinjam pakainya. Dan itu hanya dimanfaatkan untuk pengelolaan desa wisata gurun pasir saja. Ya. Tidak dibuat properti yang lain, Betul. hanya untuk pengembangan itu saja. Dan Oke. manajemennya pun kita akan libatkan nanti perusahaan. Itu harapan kita ke depan. Kenapa itu harus ditata, Pak? Karena ada magnetnya di situ. Magnetnya sungguh luar biasa. Di situ juga berdekatan dengan lapangan bola. Bandara juga di Busung. Bandara juga di situ. Nah, ini kita harus rintis dari awal. Iya. Bagaimana effort, karena syarat bantuan dari dana desa itu lahannya mesti jelas. Betul. Jadi saya sih punya pikiran bagaimana kita membuat ini menjadikan kawasan rest area. Di situ ada kulinernya, ada jual-jual buahnya. Ketika orang masuk disiapin trekking, ada jalan bersepeda sehingga gurun pasirnya itu terdesain dengan sebaik mungkin. Dikemas bagaimana ini punya eye-catching, ada daya tarik yang sungguh luar biasa. Sehingga kawasannya itu betul-betul pro, pengelolanya betul-betul pro. Betul. Dan tidak terkesan kumuh. Ya, namanya Apalagi turis zaman sekarang orang kalau jalan-jalan tuh langsung gini kan, selfie kan. Jadi itu. Nah, itu kan promo gratis tuh. Poin penjualannya adalah dari sisi selfie. Nah. Nanti mungkin salah satunya kita bisa kerjasama lagi nih. Ya. Bagaimana mendesain anak-anak kampung bisa keahlian fotografer. Fotografer. Seperti contoh di spot-spot wisata di Jawa itu fotografer tuh mendampingi turis. Di foto mana nanti fotonya tinggal ngambil nanti di salah satu konter. Bikin hotspotnya Instagramable kan. Ya, Instagram. Itulah pokoknya arah kita ke depan. Nah, kemudian yang juga tidak kalah hebatnya, Pak, ada satu desa kita di Desa Tamblan. Desa Kampung Hilir namanya. Salah satu desa di kecamatan terjauh terluar dari Pulau Bintan. Di Pulau Tamblan tuh ya. Di Pulau Tamban. Desa ini mampu mengemas pengembangan desa wisata dalam hal menyediakan fasilitas penginapan. Homestay ya? Ada hotel yang disiapin, Pak. Hotel yang dikelola desa. Dikelola oleh desa. Jadi segmennya itu rata-rata memanfaatkan transportasi pesawat yang sudah jalan sekarang Ke Tamblan. Tamblan? Ya. Ada apa ya? Tamblan seminggu udah 3 kali. Dari? Susi Air dari Tanjung Pinang ke Tamblan. Oh ada ya? Sudah ada. Yang alhamdulillah seatnya 12 orang dan itu selalu penuh. Selalu penuh. Dan rata-rata itu orang-orang pegawai atau orang-orang perusahaan, rekanan atau mereka yang memang punya keperluan ke Tamblan. Nah, kita ingin dorong mereka yang datang ke Tamblan ini tidak nginap di rumah masyarakat, tapi nginapnya itu di penginapan desa. Dan alhamdulillah ini sudah beroperasi jalan secara baik. Dan penginapan ini bekerja sama dengan ibu-ibu PKK desa. Kan kita nyiapin sarapan pagi nih. Sarapannya itu disiapin oleh warung-warung setempat yang dikoordinir oleh PKK. Dan makanan kampung. Khas kampung tersebut. Kemudian desa ini juga ada tour and travel yang mengelola paket kunjungan. Jadi setiap orang yang mau datang ke situ dilayanin, mau berkunjung ke pulau apa di Tamblan, misalkan ada Pulau Sedue, ada nama Pulau Sedue. Kita layanin snorkeling diving. Mereka sudah punya sertifikat snorkeling untuk diving. Ada alat selamnya, jadi ada boat. Udah ada satu paket lah satu paket. Nah, ini ingin kita kemas menjadi salah satu paket wisata lanjutan ketika datang dari Tanjung Pinang ke Tamblan, nginapnya di situ, terus di Tamblannya itu ngapain udah diatur itinerary-nya. Nah, ini yang kita dorong. Alhamdulillah desa di Kampung Hilir sudah mulai jalan. Ya, syukur-syukur Covid ini segera usai, Pak. Mudah-mudahan pengembangan desa ini bisa lebih optimal lagi ke depan. Dan bergairah lagi. Pak, terkait masalah di ini pengembangan desa-desa itu yang kaitannya memang dari dana bantuan yang tadi di awal di kita singgung. Itu ngefek, Pak. Dana bantuan itu untuk mensupport pengembangan wisata di Bintan itu sejauh ini menurut catatan pihak Bapak bisa membawa efek kah ataukah ya sekedar udah membangun gitu aja? Untuk kaitannya dengan pengembangan wisata di Bintan. Ya, alhamdulillah, Pak. Prinsip kita ini dikasih berapa aja bisa dikelola. Dikasih besar alhamdulillah bisa dikelola, dikasih kecil juga bisa dikelola. Bagi desa kami membangun mindsetnya adalah dana yang ada hari ini adalah dana rakyat.
dana milik masyarakat yang dikelola oleh untuk mereka juga turun temurun. Kalau ternyata dana yang tidak terkelola dengan baik, yang rugi siapa? Pertanyaan. Kami bukan warga yang tinggal di situ. Harusnya kita balikkan mindsetnya, dan dana ini dipakai, dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat setempat. Khusus untuk dana bantuan pengembangan desa wisata, alhamdulillah kami ingin dorong ini dikelola oleh BUMDes. Propertinya dikelola oleh BUMDes, infrastrukturnya itu dibangun melalui dana desa. Contoh tadi penginapan itu dibangun melalui dana desa, Pak. Selanjutnya dikelola BUMDes itu selanjutnya desa menyerahkan pengelolanya kepada BUMDes. Jadi pemanfaatannya sudah dirasakan mereka, termasuk pembangunan jalan, pembangunan dermaga pelantar, dibangun menggunakan dana desa, dimanfaatkan oleh nelayan, dimanfaatkan oleh petani, dan itu sudah dirasakan manfaatnya, termasuk pembangunan jaringan transport telekomunikasi. Tamblan desa yang terpencil dan terisolasi. Kemarin alhamdulillah kita kerjasama dengan salah satu vendor untuk membuka akses transportasi komunikasi. Dan alhamdulillah sekarang internet udah masuk juga ke sana. Internet pun sudah masuk. Alhamdulillah. Dulunya nggak bisa video call. Ini kalau live streaming, Pak. Kalau kita live streaming, ini kan rekod aja, bisa ditonton di sana nih. Bagus tampil di sana. Dia kebetulan ya kita nggak live streaming ya. Nanti next time ya. Siap. Next time kita ketemu tapi live streaming. Biar Om Adam nanti sampaikan ke ini, biar ditonton sama orang Tambelan. Pak, saya dengar betul di Bintan ada yang terpilih menjadi desa terbaik secara nasional. Ya. Alhamdulillah kita udah beberapa kali, Pak, sudah beberapa kali diundang ke Istana Negara, kemudian terakhir kemarin di Bali untuk menerima award penghargaan terkait dengan pencapaian desa terbaik nasional. Kategori apa? Desa Tuapai Selatan itu desa terbaik dari sisi penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian desa Teluk Bako itu dari inovasi posyanteknya. Berapa desa? Ini tahunnya kan berganti-ganti nih, Pak. Iya. Beda-beda tahun. Kemarin Desa Tuapai Selatan itu dari 2017, 2009 dari penyelenggaraan pemerintahan. Desa Sri Bintan dari penyelenggaraan pemerintahan juga. Desa Ekangan Culai juga pernah dari pengembangan desa wisata. Nah, terakhir saya baru dampingin Pak Ketua Posyantek Desa Teluk Bakau bersama Pak Kepala Desa atas pencapaian terbaik 3 posyantek terbaik nasional. Pos pelayanan teknologi desa. Jadi ya, melalui posyantek ini teman-teman di desa itu ada kreativitas dari sisi pengembangan inovasi. Nah, hasil riset kajian mereka mengelola magot itu, Pak. Magot itu untuk makanan ayam bisa, untuk lele boleh. Dari apa tuh? Itu dari apa tuh namanya? Sampah-sampah hotel yang di kawasan agro. Kan ada beberapa resort di situ. Diajak kerjasama. Sampahnya tolong jangan dibuang ke laut. Tapi yang nampung adalah posyantek. Sampahnya dikelola, kemudian dipilah. Jadi remah-remah makanan itu ditabur ini black soldier fly. Apa namanya itu? Lalat hitam namanya, Pak. Lalat hitam itulah menjadikan sampah tadi belatung. Kemudian belatung itu dikelola sehingga menjadi magot. Magot inilah menjadi jadi produk yang punya kadar protein tertinggi, Pak, ternyata. Jadi dia dikasih ke makanan ayamnya tadi produksinya biasanya 3 bulan baru bisa jual, ini sebulan setengah sampai 2 bulan bisa jual. Untuk pertumbuhan ayam. Kalau ditabur itu di desa apa? Di Desa Teluk Bakau. Nah, kalau dikasih ke lele juga demikian, produksinya bisa kemudian rasanya lebih enak, proteinnya lebih bagus. Nah, ini didesain oleh teman-teman posyantek desa sehingga hasil kajian riset dari LIPI itu menjadi peluang juga ya. Kita ingin dorong ekonomi juga itu. Kita ingin dorong teman-teman manfaatkan hak paten ini. Betul. Sehingga ini menjadi ikon dan produk dijual ke mana-mana saja. Bisa kita jual ke penjual burung, menjual ikan dan lain-lain. Kan kemarin kita udah kerjasama dengan beberapa dinas untuk membantu pemasaran dan packagingnya, Pak. Mudah-mudahan ini menjadi
Ya mungkin bisa sesuatu yang bisa punya dinas nilai. UKM koperasi Ya. untuk itunya Ya. penyaluran Ya, marketingnya. harapan kita mudah-mudahan ini bisa menjadi nilai tambah lah untuk pendapatan asli desa yang ada di Teluk. Pak, tentang pemanfaatan dana desa yang ke pengembangan ekonomi secara bergulir itu sudah mulai difokuskan atau belum Ya. di Bintan? Untuk Bintan alhamdulillah 36 desa sudah ada 36 BUMDes berdiri. Sudah Salah satu untuk itu ya pengelolaan ya, bantuan untuk itu pengembangan ekonomi desa. Jadi contoh Desa Tuapai Selatan punya BUMDes Mars. Jadi melalui pengelolaan ekonominya mereka mengelola kita kerjasama dengan Bulog nih Pak. Ya. Bulog Jadi yang sembako. sembako. Jadi BUMDesmatnya menjual sembako, kemudian nanti didistribusikan kepada masyarakat. Harganya harga kompetitif, lebih murah daripada swalayan yang ada. Baik. Tapi tidak membanting harga kebutuhan warung-warung yang ada. Ya. Harganya sangat kompetitif dan kita ingin dorong ini yang jualnya Pak RW Pak RT. Pak RW Pak RT nanti menjual akan dapat komisi dari penjualan di situ. iya. Jadi menggerakkan ekonomi, Jadi nambah insentif. perangkat di bawah Menambah ikut insentif juga menambah dapat insentif tambahan insentif gitu kan. tambahan itu yang kita ingin dorong. Nah, Dan itu efektif ya? ya alhamdulillah sudah samplingnya di Desa Tuapai Selatan sudah jalan itu, termasuk pengembangan tanaman sorghum untuk pengembangan pertanian, program padat karya tunai tadi, bagaimana sektor perikanan juga punya ambil bagian seperti pengelolaan keramba ikan, mereka sudah ada yang jual sampai ke Batam juga udah. Pak, sedikit kalau saya ngikuti perkembangan Kabupaten Bintan, itu kan izin saya flashback pada saat kepemimpinan Pak Ansar ya. Kayaknya Pak Ansar kan fokus terhadap pertanian. Ya, pertanian yang notabene juga sering melakukan ekspor ya, produk-produk pertanian dari Kabupaten Bintan. Kira-kira untuk kepemimpinan sekarang ataupun pihak Bapak sendiri dengan bahwa Bintan tujuan wisata, apakah harus ditinggalkan atau gimana? Oh iya. Pertanian di Saya kira Bintan. pertanian Karena potensial masih luas loh. Saya ambil contoh begini, ketika konsentrasi pemerintah Kabupaten Bintan melalui Pak Robi pengembangan pertanian, kita kombinasikan. Kombinasikan begini, pertanian apa? Pertanian padi contohnya. Ya. Ada satu desa Sri Bintan mengelola padi di kampung Poyotomo. Nah ternyata padi. Poyotomo pernah saya ke sana. Udah pernah ya? Camping. Camping ya. Pernah camping betul. saya Poyotomo. Saya Nah, ingat tadinya. di lokasi itulah barangkali mungkin. Ya. Jadi padi yang tadinya udah ditanam kita kemas menjadi desa wisata padi. Ya. Alhamdulillah ini kita semalam saya udah duduk dengan Kadis Pertanian. Ya. Kemudian dengan teman-teman Pok Darwis, Darwis Desa Sri Bintan, mereka bersedia untuk mengelola. Saya tawarkan ketika orang berkunjung cukup membeli 1 voucher saja. Ini tawaran kita. Ya. 3 lokasi yang kita tawarkan. Pertama lokasi pengelolaan padi, ya view-nya bagus, titik spot selfie-nya bagus, sama pengelolaan dam air. Jadi ada waduk air Pak, spotnya bagus Gunung Bintan. Kita ingin benahin itu menjadi trekking orang bersepeda. Kemudian setelah dia naik sepeda, kita ingin arahkan dia bersepedanya itu ke lokasi pengelolaan Madu Kelulut. Madu Kelulut, Desa Sri Bintan. Madu Kelulut itu lebah. Ada namanya Lebah Kelulut juga. Gunung Demit. Nah, yang dikelola oleh teman-teman Gunung Demit melalui di daerah situ juga nggak jauh. Poyotomo itu. Di daerah Poyotomo. Jadi 1 voucher itu mengakomodir 3 lokasi tujuan. Jadi mau setelah berkunjung ke padinya, kemudian main sepeda di Gunung Bintan, kemudian bersepedanya itu kita arahkan ke lokasi pengelolaan Madu Kelulut Gunung Demit di Gunung Demit. Ya. Nah nanti kita belajar di situ bagaimana mengelola sehingga madunya bisa diproduksi. Kita ingin dorong ini BUMDes yang take over Pak. Nanti Pok Darwisnya itu menjadi unit usaha di bawah BUMDes, sehingga teman-teman di sana ada sekitar 20 orang bisa dikerjakan, kemudian PADJ juga bisa berputar dari sini. Kemarin aja Pak ada Sabtu Minggu cukup tinggi kunjungan orang, karena penasaran kan belum pernah nengok padi kan. Biasanya nengok padi di Jawa. Tapi kok ternyata Bintan punya padi. Alhamdulillah padinya padi mas namanya.
padi keturunan zuriat dari Kerajaan Bintan. Oh gitu. Ya, jadi Dari sana. Ya dari sana. Jadi ya dengan pengelolaan padi, kemudian kita ingin arahkan Pak Kades, kawasan ini mesti di makeover, dibuat staging untuk orang ada truk berjalan. Betul. Kemudian di atasnya itu ada tempat pesanan restoran kayak restoran gitu. Jadi orang sambil menikmati makan bisa langsung suasananya itu suasana alam seperti kayak di Jawa ngerasanya itu. Baik, luar biasa nih. Pak Kadis, ini masih ada 20 pertanyaan sebetulnya. Cuma mungkin karena saya tahu lah Pak Kadis ada kegiatan yang lain. Baik pemirsa Goes Indonesia, sangat menarik bicara tentang pembangunan desa di Kabupaten Bintan dengan Pak Kadis yang sangat luar biasa. Saya tebak ini usianya paling baru 40 ya. Masih ada gini. Yang terakhir Pak Kadis, ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa Goes Indonesia, terutama mungkin insya Allah bisa didengar juga oleh kawan-kawan perangkat desa di Kabupaten Bintan terkait pembangunan desa Bintan. Apa nih pesan disampaikan? Baik, pemirsa Goes Desa. Goes Desa. Goes Desa se-Indonesia. Jadi cocok ya. Pemirsa Goes Indonesia, Goes Desa se-Indonesia. Bincang sore menjelang maghrib hari ini sungguh luar biasa dengan pemandu yang sangat mumpuni. Baik, melalui sore hari ini kami tapi hebat, substansinya paling hebat. Melalui forum ini pertama mari kita sama-sama tingkatkan kembali silaturahim dan ukhuwah. Itu yang paling penting. Kalau kita udah saling rajin berkomunikasi dan berkoordinasi, kami yakinkan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Nah, melalui corong ini, mari kita improvisasi bangun kampung kita masing-masing dengan program, dengan inovasi dan kreativitas. Banyak dukungan program yang sudah didistribusikan ke desa, perlu analisis dan kajian, perlu pendekatan persuasif. Pak Kades mesti rajin koordinasi dengan BPD, mesti rajin koordinasi dengan RT dan RW yang ada di bawah, mesti rajin membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, mesti rajin membangun komunikasi dengan siapa saja yang ada di desa. Salah satu program yang paling populer di era Pak Robi saat ini adalah program Gerbang Kampung. Nah, Gerbang Kampung ini adalah substansinya adalah bagaimana menggerakkan peran RW dan RT yang ada di desa mampu berinovasi dan berkreativitas membangun desanya dari pinggiran dengan bentuk program. Ada 3 program wajib, kemudian 7 program pilihan. Kalau saya jelaskan lagi sekitar 1 jam lagi nih kira-kira. 1 jam lagi. Ya, cukup. Jadi prinsipnya bangun koordinasi dan komunikasi, sehingga harapan kami desa kita maju, desa kita sejahtera, PAD desa meningkat. Semua nyaman, semua aman, koordinasi aman, orang akan datang menginvestasikan duitnya pasti datang ke desa kita. Desa kita bisa jadi terkenal, mudah-mudahan salah satunya melalui corong Goes Desa Indonesia ini. Baik. Terima kasih Pak Roni dan pemirsa Goes Indonesia. Demikian ngobrol everywhere kita pada kesempatan hari ini bersama Pak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan. Mudah-mudahan dari hasil obrolan kita Anda mendapatkan informasi dan inspirasi, dan saya akhiri ngobrol everywhere dengan Goes Indonesia. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.